Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Hari ini aku akan ngasih tahu kalian tentang bagaimana pencegahan virus corona atau COVID-19. Tapi sebelumnya, yuk kita cari tahu apa sih virus corona itu. Virus corona adalah virus yang diduga berasal dari hewan seperti kelelawar atau ular. Virus ini menyerang sistem pernafasan dan juga sistem kekebalan tubuh atau imun. Virus ini sudah menyerang jutaan orang di Indonesia. Wow! Tiongkok adalah negara yang dianggap sebagai asal dari virus ini, tepatnya di kota Wuhan. Saat terkena virus corona, ada beberapa gejala yang dialami seseorang saat terkena virus corona, yaitu demam dan suhu tubuh tinggi, batuk kering dan tidak berdahak, serta nafas pendek atau sulit bernafas. Namun ada beberapa yang tidak menunjukkan gejala apapun, tapi ternyata terkena virus corona ini. Sampai saat ini di Indonesia kasus virus corona semakin meningkat. Dalam pernyataan resminya, Presiden Jokowi mengatakan pandemi COVID-19 belum selesai. Bahkan beberapa negara saat ini tengah mengalami gelombang ketiga pandemi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pandemi COVID-19 belum selesai. Dan di beberapa negara saat ini sedang mengalami gelombang ketiga dengan penambahan kasus yang signifikan. Oleh sebab itu, kita harus tetap waspada dan pemerintah berusaha keras melaksanakan kebijakan yang tepat dalam mengendalikan pandemi ini. Sejak titik puncak kasus pada tanggal 15 Juli 2021, kasus konfirmasi positif terus menurun dan sekarang ini sudah turun sebesar 78%. Angka kesembuhan secara konsisten juga lebih tinggi dibandingkan penambahan kasus konfirmasi positif selama beberapa minggu terakhir. Hal ini berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan keterisian tempat tidur. BOR nasional yang saat ini berada pada angka 33%. Untuk itu, pemerintah memutuskan mulai tanggal 24 Agustus hingga 30 Agustus 2021, beberapa daerah bisa diturunkan levelnya dari level 4 ke level 3. Untuk Pulau Jawa dan Bali, wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, dan beberapa wilayah kota kabupaten lainnya sudah bisa berada pada level 3 mulai tanggal 24 Agustus 2021. Untuk Pulau Jawa Bali ada perkembangan yang cukup baik. Level 4 dari 67 kabupaten kota berkurang menjadi 51 kabupaten kota. Level 3 dari 59 kabupaten kota menjadi 67 kabupaten kota. Dan level 2 dari 2 kabupaten kota menjadi 10 kabupaten dan kota. Untuk luar Jawa Bali juga ada perkembangan yang membaik, tetapi tetap harus waspada. Level 4 dari 11 provinsi menjadi 7 provinsi. Level 4 dari 132 kabupaten kota menjadi 104 kabupaten kota. Level 3 dari 215 kabupaten kota menjadi 234 kabupaten kota. Level 2
dari 39 kabupaten kota menjadi 48 kabupaten kota. Dengan melihat mulai membaiknya beberapa indikator, pemerintah akan mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian secara bertahap atas beberapa pembatasan kegiatan masyarakat, antara lain tempat ibadah diperbolehkan dibuka untuk kegiatan ibadah maksimal 25% kapasitas atau maksimal 30 orang. Restoran diperbolehkan makan di tempat dengan maksimal 25% kapasitas, 2 orang per meja, dan pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00. Pusat perbelanjaan, mal diperbolehkan buka sampai dengan pukul 20.00 dengan maksimal 50% kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah. Industri berorientasi ekspor dan penunjangnya dapat beroperasi 100%. Namun, apabila menjadi klaster baru COVID-19, maka akan ditutup selama 5 hari. Penyesuaian atas beberapa pembatasan kegiatan masyarakat ini dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat masuk. Dalam beberapa hari terakhir, saya melihat cakupan vaksinasi juga terus meningkat, dan saat ini 90,59 juta dosis vaksin sudah disuntikkan. Saya minta kepada Menteri Kesehatan, sampai akhir bulan Agustus ini, kita harus bisa mencapai penyuntikan lebih dari 100 juta dosis vaksin. Keterlibatan TNI dan Polri dalam melakukan tracing turut berkontribusi terhadap peningkatan angka rasio kontak erat. Pada 20 Agustus 2021, rasio kontak erat mencapai 6,5, jauh meningkat dibanding pada 31 Juli 2021 yang berada pada posisi 1,9. Perbaikan situasi COVID-19 yang kita miliki saat ini tetap harus kita sikapi dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan. Pembukaan kembali aktivitas masyarakat tetap harus dilakukan tahap demi tahap seiring dengan peningkatan protokol kesehatan, testing dan tracing yang tinggi, serta cakupan vaksinasi yang semakin luas. Hal-hal tersebut perlu dilakukan agar pembukaan kembali aktivitas masyarakat tidak berdampak pada peningkatan kasus. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, selalu melimpahkan rahmat-Nya dan mempermudah kita dalam menghadapi setiap tantangan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penambahan kasus yang signifikan, oleh sebab itu kita tetap harus waspada dan pemerintah berupaya untuk memberlakukan kewajiban yang tepat. Untuk itu, teman-teman, mari kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cara selalu memakai masker, menutupi hidung, mulut, dan dagu. Rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan tetap di rumah saja ya teman-teman. Selalu lindungi diri dan jaga kesehatan ya teman-teman. Saya Arjuna Ahmad Satrio Widodo melaporkan dari Lawang, Diragayu, Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Jaya terus NKRI. Bye-bye.